Ini yang tadi pagi kita kasih makan, bagian bawah ininya ini penuh, dan pas tadi pagi kita ngasih makannya di pukul 6:19 dan sekarang di pukul 11:05. Posisi temboloknya seperti ini ya, udah kempes ini. Berarti makannya tadi pagi itu dia bisa bertahan buat 5 jam karena sekarang temboloknya udah kempes seperti ini ya. Jadi sebentar lagi kita siapkan dia untuk makan ya. Sekali lagi, tadi pagi kita ngasih makannya itu di jam 6:19 dan posisi tembolok seperti ini nih teman-teman nih ya, udah kempes seperti ini. Ada perbedaannya ya sama tembolok yang tadi pagi kita kasih makan. Ini temboloknya sudah tidak terlalu keras, tidak terlalu agak penuh ini ya, udah mulai kempes ini. Tandanya dia itu kita mau kita kasih makan ya teman-teman. Ini sudah jamnya makan sih ya, jadinya pada berisik kayak gini karena pada mulai lapar. Tadi pas kita ngasih makan di jam pagi jam 6:19 menit, dan sekarang pas di jam 12 pas kita ngasih makan ya, di jam 6:19 itu temboloknya itu gede-gede ya, dan sekarang udah mulai kempes gini. Satunya juga ini bersih kayak gini, tandanya dia itu udah lapar nih. Kalau ini sih sebenarnya masih lumayan gede ya temboloknya ini, tapi udah mulai berisik kayak gini, tandanya dia itu udah lapar nih. Coba nih, tuh jarinya aja udah mulai masuk nih, dia mungkin udah lapar berat ya. Nanti kita kasih makan, berarti kan dari jam 6 sampai jam 12 ini sekitar selisih jamnya itu sekitar 6 jaman ya teman-teman. Nih temboloknya kayak gini, pas kita kasih jam 6:19, sekarang sudah jam 12 kayak gini. Posisinya udah pada mulai lapar. Ini kalau lapar pasti rese. Selain dia berbunyi, dia tuh suka gigit-gigit saudaranya yang lain. Nih contohnya ya, kita tes dia itu lapar nih. Nah dia udah tandanya dia itu udah lapar. Tuh temennya saudaranya aja dipatuk kayak gitu, tandanya dia udah lapar, minta dikasih makan. Nanti kita kasih makan ya teman-teman. Ini bentar lagi karena temboloknya sudah mulai kecil tipis gini. Kalau ini sih masih kuat sebenarnya, tapi udah pada mulai mangap-mangap ya paruhnya, tandanya dia itu lapar. Apalagi kalau temboloknya ininya sampai kempes, dia lebih parah lagi, bunyi semua, pasti pada bunyi semua kayak gini nih. Ini yang ini. Nah ini dia itu mungkin sedang kelaparan banget, jadinya berisik. Tuh aduh malah dipatukin sama yang gede. Kalau ini jenisnya yang warnanya hijau ya teman-teman, burung tengenya ini yang warnanya hijau ini tuh. Ini kalau ngasih makannya rutin ya, setiap bisa 3 jam atau 4 jam sekali, bulunya ini cepet pecah, ini cepet mekar. Ini warnanya hijau, kelak dewasa warnanya hijau ini ya teman-teman. Kalau sering dikasih makan pastinya dia bulunya itu makin mekar, cepat mekarnya, ketimbang yang sehari dikasih 3 atau 4 kali makan. Ini posisinya saat ini ya, hari ini hari Kamis 23 Oktober 2025. Posisi kayak gini, nanti kita pantau terus ya perkembangan bulunya. Ini kita dapat dari alam sekitar 3 hari, mau 3 hari. Nah ini nih tandanya, ini dia tuh sedang kelaparan, minta dikasih makan. Nah ini temboloknya ya, bawah ini. Kalau ngecek ada makanan atau laparnya tuh di sini nih, di bawah ini nih. Ini temboloknya yang gede ini ya.
tembolok. Kalau ayam kan di leher, kalau ini di bawah ini deket pantatnya. Kalau orang sini mengatakan burung cekakak Jawa. Burung ini kalau nggak salah ada sekitar 3 ya di sini. Habitatnya ada 3 macam warna. Kalau yang ini yang warnanya hijau, biasanya juga ada yang warnanya biru. Kalau yang biru kita belum dapat, kemarin sudah dapat, cuman lepas lagi atau escape terbang ke alam. Walaupun kayak gini ya, ini paroknya itu lumayan sakit nih teman-teman, ujungnya itu runcing, jadi harus hati-hati ya. Kalau buat mainan anak kecil ini ujungnya ini lumayan tajam, jadi harus berhati-hati. Sebatas edukasi mengenai tembolok pada burung ya. Ini adalah burung tengkek. Mungkin orang-orang sini mengatakannya ini adalah burung cekakak Jawa. Nih untuk temboloknya itu di area pantat seperti ini ya teman ini. Nah ini adalah tembolok dari burung cekakak Jawa ini atau burung tengkek. Nah di sini nih ya temboloknya atau tempat buat nampung makanan, bukan di leher kayak gini. Beda sama ayam, bebek itu ya, kalau yang tadi aku sebutin itu temboloknya itu di leher sini. Sedangkan untuk burung cekakak Jawa ini temboloknya itu di pantat ini bawah tuh, itu berisi makanan ya. Ini tadi udah aku kasih makan jadi temboloknya berisi. Nah ini adalah temboloknya ini kayak gitu ya teman-teman. Untuk makanannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah katak atau kodok sawah ini, yang biasa di sawah ya, banyak seperti ini. Ini paling ini juga bagus buat pakan burung tengkek ini, burung cekakak Jawa ini nih. Nah kayak gini ya teman-teman, kalau di sawah jumpain hewan seperti ini. Nah ini yang biasa bagus buat dimakan burung kuntul ataupun burung tengkek ini ya teman-teman. Nah ini gini hewannya, nanti kita akan kasih burungnya makanan seperti ini nih. Nanti kita kasih makan kodok sawah ini. Kodok sawah ini sih tidak terlalu beracun ini ya teman-teman, aman, jadi bisa buat pakan. Nih kita kasih makan ini, nih lihat nih, waduh pupnya. Nah tuh udah pada mulai lapar, dia nyampe pup aja pada kayak gitu. Waduh, nembak dia pupnya. Aduh ngenai baju aku ini. Ternyata pupnya nembak, sayang sekali, ngenai bajuku. Makan. Nah tuh pada makan. Pupnya itu ya nembak kayak gitu, nyampe ngenai baju aku. Waduh. Yang lain udah pada mau makan. Oh ini mungkin masih kenyang ya. Kita lihat temboloknya di bawah ini. Oh ya pantesan ini temboloknya masih gede kayak gini, jadinya dia itu tidak terlalu lapar. Beda sama yang dewasa 2 ini, yang gede ini kakaknya ya. Jadi dia tadi itu kelaparan, makanya kepala si adek ini nyampe mau dimakannya juga nih. Wih, mantap teman-teman. Tuh ayo makan lagi, ayo makan. Ayo, nah tuh makan, ayo. Nah gitu, makan. Ayo makan, dimakan ya, biar nanti cepet gede. Ayo makan, yang aneh adeknya makan ini. Ayo adeknya makan, ayo. Nah wis langsung aja ditelan tuh, kelaparan juga ternyata si adeknya ini. Wih, kalau makannya kayak gini ya pasti dia cepet gede.
makanya jarakku seperti ini. Mantap pokoknya. Di tanggal 23 November 2025. Aduh, tuh pupnya nyampe nembak-nembak gitu. Ini makan. Ini yang dewasa kadang suka rese ini. Ini makan. Tuh. Makan lagi. Pas di sarangnya itu ya. Di sarangnya dia itu juga posisinya seperti ini, nggak terlalu banyak sarangnya. Karena apa? Pupnya ini ya, pup seperti ini kalau ngumpul jadi satu, misalkan 4 ekor ini akan menimbulkan hawa suhu yang lumayan hangat di dalam guanya itu. Makanya di guanya ya tidak ada penutup ranting-rantingnya. Teman-teman bisa dilihat konten saya ya, pas burung ini di sarangnya itu asli tanpa settingan. Itu posisi asli di alam. Di channel YouTube saya satunya ya, itu ada pas posisi burung ini masih kecil juga, pas di lubang-lubang tanah kayak gitu. Karena sarangnya ini identik khasnya itu di lubang-lubang tanah. Dia suka kadang gali tanah di tebing-tebing, sekiranya dengan kedalaman 1 meteran atau mungkin 1,5 meter buat sarang dia. Kalau darurat nggak ada tanah, misalkan di tebing terganggu ada orang lewat, biasanya dia itu suka di pohon juga, seperti mirip burung pelatuk kayak gitu teman-teman. Dari pengalaman juga dari teman kemarin, pas lagi nengokin di kebun, lihat ada burung seperti ini sedang cari serabut buat sarang, tapi ketahuan orang, akhirnya dia pindah ke pohon kelapa. Tidak lagi dia ke ini di tanah ya, karena mungkin merasa terganggu, terancam. Sarangnya juga kadang ini paling sekitar 1 meter dari tanah, dari lantai. Bisa dia tidak takut kayak gitu ya sama hewan pemangsa, mungkin kayak kucing atau musang atau kucing hutan. Padahal aku lihat sendiri di alamnya, waduh, sama tanahnya jaraknya itu ya, lubangnya itu tidak terlalu tinggi. Jadi kita sambil jongkok pun bisa kadang lihat sarangnya. Padahal itu sangat beresiko, bisa dimakan kucing ataupun hewan lainnya. Kita lihat lagi ininya apa, temboloknya nih. Tuh udah kenyang jadinya, temboloknya itu gede. Ini tandanya mereka udah pada kenyang nih, lihat nih. Nah tuh gede-gede ya. Ini muat 2 ekor kodok sawah yang tadi, ukuran tadi ya, itu muat 2 ekor. Nah kayak gini, ini nanti dikasih makan lagi sekitar jam 5 atau 6 sore, karena kita ngasihnya sekitar 2 ekor. Nah ini temboloknya ukurannya sampai segini kayak gini. Ini mampu sekitar nyampe jam 5 ya, jam 5 atau jam 6 baru kita kasih makan lagi, karena temboloknya lumayan gede gitu teman-teman. Lihat kan ya, ini tadi kalau lapar dia berisik bunyi, tapi sekarang mereka udah pada kekenyangan, jadinya diam. Kalau masih muda tuh paruhnya seperti ini teman-teman, ujungnya putih kayak gini ya. Tuh yang satunya ini, kenapa ya ini ada yang kecil, ini satu indukan. Satu induk itu bisa bertelur 2 sampai 4 ekor. Untuk 5 ekor aku belum pernah jumpai, paling banyak-banyak sekitar 4, paling minim itu 1 ataupun 2 ekor. Ini yang paling kecil, dan yang 3 ini mungkin kakak-kakaknya ya, karena ini terlalu banyak jadinya mungkin induknya kecapean cari makan, akhirnya ini yang kecil dikasihnya sisaan. Makanya ini ukurannya jauh berbeda sama yang 3 ini. Ini kakak-kakaknya mungkin ya. Biasanya kalau banyak kayak gini, banyak yang kurang terurus untuk dikasih makannya. Yang kecil biasanya dikasih makan sisaan, karena mungkin si induk udah capek lari sana sini cari makanan. Nah kalau yang kecil ini ketinggalan, jadinya dikasih sisa makanannya saja. Karena mereka sudah pada kenyang, jadinya pada diem.
Tuh teman, ini di tanggal 23 November 2025. Kita tunggu lagi ya perkembangan burung tengkek ini atau cekakak Jawa ini. Nah, kini saya sedang bersama dengan jejak-jejak dari bekas tulang-tulang yang dimakan burung cekakak atau burung tengkek ini ya teman-teman. Ini adalah tulang-tulang dari kodok sawah yang tadi kita kasih pakanannya itu secara langsung tanpa dicincang ya, secara alami dicerna oleh burung ini, maka akan terbentuk tulang-tulang seperti ini yang sudah terkelupas dari daging-daging ataupun kulit-kulitnya karena dicerna secara alami oleh lambung si burung cekakak Jawa ini atau burung tengkek ini. Jadi teman-teman jangan takut ya, wah itu terlalu kegedean atau mungkin kasihan, itu udah di alamnya itu kayak gitu ya, nggak dicincang-cincang. Paling hewannya itu dimatikan terus langsung dikasih makanan atau ini ya, suruh dimakan anak-anaknya gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir tadi itu pasti kita ngasih makan, waduh itu kok gel-gelan kayak gitu ya, ngasih makanannya tanpa dicincang dulu, apa nggak kasihan. Nah itu orang di alamnya juga prosesnya sama seperti itu teman-teman, dalam mengasih makan ke anak-anaknya ya, itu langsung ditaruh kayak gitu. Makanya si burung tengkek ini mulutnya itu lebar-lebar. Nah karena kayak gitu, setelah dimakan, dicerna, diproses, maka terbentuk seperti ini, tinggal tulang-tulang yang keluar. Kalau di burung hantu atau ban owl itu keluarnya tidak via anus tapi dimuntahkan. Kemungkinan juga ini via dimuntahkan ya teman-teman, karena mungkin kalau via anus keluar dari pupnya kemungkinan bisa merusak ini ya, anusnya ya. Cuman kita pas posisi dia itu ngeluarin tulang-tulang seperti ini, kita belum melihat belum pas memergoki dia itu ngeluarin tulang-tulang seperti ini. Kemungkinan sih sama seperti burung hantu ban owl gitu ya, kalau ngeluarin sisa-sisa bulu ataupun tulang-tulangnya itu berbentuk seperti ini, dikeluarkannya via muntah bukan via pup atau kotoran. Dan satu yang perlu diingat lagi ya teman-teman, saat dia itu sehabis kita kasih makan dan temboloknya udah gede, kita harus waspada ya, jangan sampai kita dibelakangi sama dia, karena saat dia pup atau buang kotoran itu bisa menembak ya, bisa menembak dengan jarak kurang lebih bisa hampir 1 meter. Makanya kita harus waspada, kita bisa kena ataupun pakaian kita tuh kan tadi keluar itu ya, kita harus waspada karena bisa muncratnya itu sekitar bisa 1 meter nih, ini kotorannya ini. Nah yang ini yang kita harus waspada ya, jangan sampai kita dibelakangi seperti ini. Nah kalau membelakangi ini kita harus waspada karena bisa kita tertembak pup dia saat buang kotoran ya, karena tadi aku juga udah 2 kali hampir tertembak pup dia saat membelakangi seperti ini ya teman-teman. Itu yang harus diketahui, kita jangan sampai dibelakangi seperti ini ya, karena kalau ini sih aku dibelakangi karena tadi udah barusan sudah pup ini. Nah ini contohnya, ini harus hati-hati karena ini tembakannya lumayan bisa berjarak 50 sampai 1 meter. Burung-burung tengkek ini sudah mulai lumayan terlihat agak gede atau dewasa. Ini bulu-bulunya sudah pada mulai numbuh, tidak lagi bulu lidi ya. Ini yang kakak-kakaknya atau dewasanya juga udah pada mekar, bulu lidinya sudah pada mulai mekar ya. Ini yang kemarin kita lihat kecil ini, si bungsunya nih juga sudah mulai gede dewasa nih ya, karena sudah sekitar mungkin 23 sampai 28, mungkin sekitar 4 harian ya teman-teman, sudah lumayan gede-gede ini. Nih udah pada gede-gede ya, bulunya udah mulai mekar. Dan ini mungkin yang pertama ini, jadi bulunya udah agak full mengembangnya, tidak seperti yang 3. Kalau yang 3 ini masih ada bulu-bulu lidinya ya teman-teman.
Ini kita tinggal ke depannya lagi gimana, mungkin sudah pada mulai siap terbang. Dan ini kakak yang pertama, mungkin ini kakak pertama, kedua, ketiga, dan ini keempat. Ini yang kemarin kita lihat burungnya sangat kecil, ini sudah lumayan agak kelihatan gede ya, tapi ini belum berkembang banget sih, masih bulu-bulu lidi kayak gini. Karena kemarin masih juga terlihat kecil, tapi ini agak yang besarnya, besar badannya, untuk bulu-bulunya belum terlihat, agak mekar. Bulunya juga masih bulu lidi ketimbang dengan kakak-kakaknya yang ketiga ekor ini. Apalagi ini yang dua juga sudah mulai mekar, dan yang pertama ini otomatis tentunya pasti sudah mekar. Ini berapa hari lagi mungkin dia sudah mulai siap latihan terbang, mungkin kayak gitu ya kalau di alamnya ya teman-teman. Ini di tanggal 28 Oktober 2025. Ditunggu perkembangan berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tunggu di part keduanya. Terima kasih.